Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Jahan Satria dengan NIM 2502031110066 dari Hukum Kelas Tata Negara B, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Samsul Ma'arif SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan unsur hadis riwayat Muslim nomor 3002 tentang larangan memuji seseorang secara berlebihan di hadapannya. Dan hadis tersebut berbunyi haddatsana Abu Bakri Ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnul Musanna jami'an an ibni Mahdi wa lafdhu ibnil Musanna qala haddatsana Abdurrahman an Sufyan an Habib an Mujahid an Abi Ma'marin qala qama rajulun yusni ala amirin minal umara faja'alal miqdadu yahsi alaihi turab wa qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsyiya fi wujuhil maddahinat turab, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Al-Musanna, keduanya dari Ibnu Mahdi, dan lafadz ini milik Ibnu Al-Musanna. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Habib, dari Mujahid dari Abu Ma'mar. Ia berkata, ada seorang laki-laki berdiri memuji secara berlebihan kepada seorang pemimpin, maka Al-Miqdad menaburkan tanah ke wajah orang tersebut seraya berkata, memerintahkan kami untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaburkan tanah ke wajah orang-orang yang suka memuji secara berlebihan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih luas, perlu kita ketahui beberapa unsur hadis. Secara umum, unsur hadis memiliki 3 unsur utama yang saling berkaitan untuk menentukan keaslian atau kualitas riwayatnya. Yang pertama yaitu sanad, dan kedua matan dan rawi. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur hadis yang pertama, yaitu ada sanad. Sanad merupakan rangkaian para perawi yang menghubungkan hadis dari sumbernya, yakni dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada mukharrij atau periwayat akhir atau penulis kitab. Nah, pada hadis ini sanadnya adalah ada pada kalimat haddatsana Abu Bakrin Ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnul Musanna jami'an an ibnil Mahdi wa lafdzul ibnil Musanna qala haddatsana Abdurrahman an Sufyan an Habib an Mujahid an Abi Ma'mar. Yang selanjutnya ada matan. Matan merupakan adalah isi atau redaksi teks hadis yang menjadi pokok kandungan berita, yaitu sabda, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Nah, dalam hadis ini matan terletak pada kalimat qala qama rajulun yusni ala amirin minal umara fi faja'alal miqdadu yahthi alaihi turaba wa qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsyiya fi wujuhil maddahinat turab. Penjelasan dalam hadis ini diceritakan bahwa ada seseorang yang memuji seorang pemimpin secara berlebihan. Melihat hal itu, Al-Miqdad bin Al-Aswad menaburkan tanah kepadanya sebagai bentuk penerapan ajaran Rasulullah SAW. Nah, maka hadis ini bukan sekadar benar-benar melempar tanah, tetapi sebagai teguran keras terhadap kebiasaan menjilat atau memuji berlebihan. Peringatan agar manusia tidak menjadi sombong, menjaga keikhlasan dan kerendahan hati. Hikmah daripada hadis ini adalah Islam mengajarkan sikap sederhana dalam memuji.
Pujian berlebihan bisa membuat seseorang sombong, riak, merasa paling hebat. Memuji boleh jika sesuai kenyataan dan tidak berlebihan. Lebih-lebih tidak menimbulkan fitnah atau kesombongan. Dan selanjutnya ada rawi. Rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut dalam sanadnya. Pada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Sahih Muslim merupakan hadis yang memiliki kedudukan sahih dan kuat, baik dari sisi sanad maupun matanya. Sanad ini bersambung mutasil melalui beberapa perawi yang seluruhnya dikenal terpercaya, kuat hafalan, dan memiliki kredibilitas tinggi dalam periwayatan hadis. Mulai dari Al-Miqdad bin Al-Aswad sebagai sahabat yang meriwayatkan peristiwa tersebut, sehingga Imam Muslim sebagai mukharrij hadis yang terkenal sangat teliti dan menyeleksi hadis-hadis sahih. Dari sisi matan, hadis ini menjadi dalil penting tentang larangan memuji seseorang secara berlebihan di hadapannya. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras terhadap perilaku tersebut karena dapat menimbulkan kesombongan, riya, dan kebiasaan mencari muka. Hal ini terlihat dari tindakan Al-Miqdad yang menaburkan tanah kepada orang yang memuji seorang pemimpin secara berlebihan sebagai bentuk pelaksanaan perintah Rasulullah SAW. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan sikap tawadhu, menjaga lisan, dan bersikap sederhana dalam memberikan pujian kepada orang lain. Kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan, hadis riwayat Sahih Muslim ini menjelaskan bahwa Islam melarang sikap memuji secara berlebihan, terutama di hadapannya, karena dapat menimbulkan kesombongan, riak, dan kebiasaan mencari muka. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menjaga lisan dan bersikap sederhana dalam memberikan pujian. Tindakan Al-Miqdad bin Al-Aswad yang menaburkan tanah kepada orang yang memuji seorang pemimpin menunjukkan bentuk teguran keras terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya berkata jujur, tidak berlebihan dalam memuji, serta menjaga akhlak dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.